Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen uji kinerja PPG Pendidikan Guru Agama Islam UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Ajis SPDI, Guru PAI di SDN 2 Banjarsuri, Kecamatan Sidumulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Saya mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPPK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 250311709113. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Banjarsuri pada kelas 5 dengan tema Aku Anak Saleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya, dan berkati dengan judul yaitu Aku Anak Saleh. Sebelum belajar, biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Semoga pada pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Nabi silakan untuk memimpin doa. Baik, nah hari ini anak-anak sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan sedikit untuk kalian ya mengenai Aku Anak Saleh. Siapa nih di antara kalian yang sudah membantu orang tua kalian pagi tadi? Aku. Subhanallah, semuanya anak yang berbakti kepada orang tua yang mana setiap pagi selalu membantu kepada orang tua. Nah, jika orang tua kalian sakit nih, apa yang kalian lakukan? Ya, berdoa, membantu semuanya ya. Terus semuanya ciri-ciri daripada anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Ya, membantu orang tua adalah salah satu ciri anak yang soleh. Bapak senang melihat kalian di sini tertib untuk belajar, siap sudah menerima pelajaran pada pagi ini. Ya, sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Baik ya. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ini siswa kelas 5 ya, kelas 5. Pertama yaitu Wildan, Fajar, Aib, Nuji, Hafif, Erlan, Respan, Firman, Fendi, Fendi. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang saleh. Apa sih arti anak saleh tersebut? Anak saleh itu adalah anak yang taat kepada orang tua, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi teman, menghormati guru. Itu adalah anak yang saleh. Tujuan belajar kita hari ini supaya kalian itu bisa memahami dan meneladani apa itu anak saleh, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyayangi teman dan menghormati guru. Itulah tujuan kita pada belajar pada pagi ini. Dalam pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi kelompok ya, dalam itu nanti ada kelompok presentasi membaca dari kelas satu persatu. Nah, nanti yang di akhir pelajaran akan menilai sederhana untuk melihat seberapa paham terhadap pemahaman kalian dari materi yang kalian pelajari pada hari ini.
kelompoknya? Siap. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Siapa yang menulis? Kelompok 3. Hah? Ini aja. Wah. Ya, paham ya. 1, 2, 3. Simpan aja. Ya. Kita dulu. Kita bersama-sama membaca penjelasan tadi. Kita akan berdiskusi tentang apa namanya anak soleh. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit. Jika ada yang tidak memahami, silakan tanyakan ke Bapak ya. Petunjuknya dibaca dulu ya, anak ya. Ini pekerjaannya ya. Pelan-pelan teman-teman ya. Ya, Pak. Biar satu yang nulis saja.
ya, satu kelompok satu gimana? Kelompok satu sampai tiga sudah. Dilanjutkan dengan ide poster ya. Yang 4 itu kan poster tuh. Ya, coba yang 4 apa? Bacanya apa yang 4? Soal yang 4. Yang keempat apa soalnya? Gambarkan anak jelaskan ide poster yang akan dibuat kelompokmu. Ya, gambar atau tuliskan ide-ide poster yang akan dibuat. Ya, silakan buat poster tentang cara tadi. Silakan. Nanti poster itu diwakili kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing nanti presentasi ke depan ya menjelaskan. Bisa dipahami? Ya, nanti depan, maju depan. Presentasi ya. Kelompok 1 siap, Andra siap. Depan siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Baik, masih saya ini ya. Baik, silakan kalian diskusikan kelompok tadi sudah ditulis oleh ketuanya, namanya sudah. Satu penulis, juri bicaranya dari siapa yang sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Andra silakan. Andra ke depan, sini ke depan Andra. Ke depan. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Mana hasilnya? Ya, apa itu gambar apa? Kasih tahu kawannya gambar apa itu? Ini gambar murid dan gurunya. Apa penjelasannya? Penjelasannya apa? Menyayangi teman di sekolah. Teman-teman, coba lihat gambar pertama ini. Di sini ada beberapa anak yang sedang bersama di depan sekolah. Mereka terlihat gembira dan saling merangkul. Gambar ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyayangi teman di sekolah. Ya, baik. Tepuk tangan. Kelompok 1 tadi tentang menyayangi teman, ya, tentang menyayangi teman. Kelompok 2 tentang apa? Posternya apa? Coba lihat dulu. Mana posternya? Nah ini posternya, yaitu adalah gambar tentang menghormati guru. Silakan Uji. Nah, Uji. Gambar terakhir ini menggambarkan menghormati guru adalah orang tua kita di sekolah. Mereka mengajarkan ilmu, membimbing dan memotivasi kita agar menjadi Ya, tepuk tangan. Itu adalah di mana siswa harus menghormati guru. Kelompok 3 siap? Siap, silakan maju. Ya. Sebentar, udah ini ya. Ya. Sini maju sini. Iya, tepuk tangan kelompok 3. Kita kembali. Bapak-bapak ini tahu kelompok 1. Kelompok 1 hasil daripada diskusi kelompoknya adalah apa yang dimaksud dengan apa tadi? Apa yang dimaksud dengan hadis Rasul? Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ila bisalasin. Shadaqatin jariyatin, al ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun sholeh yad'u lahu. Jawabannya apa tadi? Coba jelaskan, Andra. Maksud hadis tersebut adalah amal manusia akan terhenti setelah meninggal, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang kecil. Anak yang soleh, ya itu jawaban yang pertama untuk kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, maka ketika orang tua kita meninggal, kita
selaku orang anak yang soleh harus mendoakan kepada orang tua kita yang telah meninggal ya. Tuh, orang yang telah meninggal. Terus nomor 2 baca soal nomor 2. Apa jawabannya? Meskipun mereka telah meninggal dunia. Jadi ketika anak itu berbakti orang tua juga meninggal, terus kita mendoakan, disitulah pentingnya orang anak mendoakan kepada orang tua. Pahalanya akan terus mengalir. Nah, bagaimana Pak kalau anaknya yang tidak ada yang soleh dan tidak mau mendoakan? Jadi kita semua harus belajar mengenai agama agar menjadi anak yang soleh. Itulah pentingnya menjadi anak yang soleh, harus berbakti kepada orang tua. Nomor 3, soal nomor 3 silakan. Tuliskan 3 contoh perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Mendoakan kedua orang tua setiap hari ibadah sholat. B. Membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih. C. Menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat. Pernah kita mendoakan? Nah, ketika sholat wali daya warhamuma kamarobaini sogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Itu doanya. Wali daya warhamuma kamarobaini sogiro. Terus yang kedua katanya membantu teman yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Tanpa pamrih ini tanpa meminta imbalan. Ya, kita nolong tapi kita tidak minta imbalan. Nolong. Pernah nolong kawan yang jatuh dari sepeda? Pernah nolong kawan yang lagi lari terus tersandung dibangunkan? Itu salah satu daripada nolong teman yang sedang kesulitan. Apalagi ketika kita di dalam lingkungan sekolah, ada kawan kita yang tidak dikasih samu oleh orang tua. Kasihan tidak melihat anak yang seperti itu? Senang kasih uang untuk menolongnya. Karena alhamdulillah itulah bukti daripada kita saling menyayangi kepada teman. Yang ketiga adalah menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Setiap kawan kita itu harus menjaga lisan kita agar kawan kita tidak tersakiti. Makanya kita selaku pelajar yang Islam harus bisa menjaga lisan kita agar kawan kita ketika diajak ngobrol, diajak berdiskusi itu tidak menyakiti hati kawan kita. Ada kata-kata yang tidak baik kita harus hindarkan, ya. Nah, kegiatan pada sekarang kita bersama-sama baca hadis yang tentang yang apa ucapan tadi, ya. Semuanya baca hadis. Apabila anak Adam meninggal, itu terputuslah amal semuanya kecuali 3 perkara. Ida mata itu Adam inkotoa amaluhu bila disalasin. Apabila manusia meninggal, anak Adam meninggal, itu terputuslah amal. Semuanya terputus. Amal apa aja terputus kecuali 3 yang masih mengalir. Itu pun kalau punya. Apa sih yang 3 ini? Yang pertama sedekah jariyah. Semasa hidupnya di dunia pernah nggak tidak sedekah ke masjid misalnya, anak yatim misalnya, sedekah ke panti asuhan misalnya, sedekah ke yayasan misalnya. Itu adalah salah satu sedekah yang jariyah. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya kita di sekolah ilmu yang bermanfaat nanti dimanfaatkan ketika nanti kita hidup di masyarakat. Dimanfaatkan ilmu masyarakat supaya berguna bagi kalangan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah al-waladu yad'ulahu. Al-waladu saleh yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tua. Tadi punya anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tua.
Nah, anak-anak, di sini mengajarkan bahwa sangat bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Ya, kalau kita ingin menjadi anak yang membuat orang tua kita bahagia, maka rajinlah beribadah dan mendoakan mereka setiap hari. Coba nih, apa yang kalau orang tua kita meninggal atau orang tua kita sakit, apa nih yang kita lakukan? Membantunya. Terus lagi, iya, kalau orang tua kita sakit kan nggak bisa megang apa-apa tuh. Kita kalau kasih makannya kita suapin, ya nggak? Suapin. Terus semuanya sudah membantu orang tua. Tadi di awal Bapak sudah bertanya siapa yang sudah membantu orang tua kita. Sekarang poster tadi sudah dibuat. Kalian bisa menggambar, tadi sudah menggambar, ya. Poster tadi sudah dipresentasikan, ya, sudah dibuat dan digambarkan. Masya Allah, semua kelompok sangat hebat. Semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Posternya penuh makna dan warna. Kalian semua calon anak yang soleh dan soleha. Ya, luar biasa. Baik, kita di akhir pelajaran kali ini, anak-anak yang soleh, kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu bahwa anak saleh adalah anak yang taat kepada orang tua, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menyayangi teman, menghormati guru. Coba kelompok satu nih. Anak yang soleh adalah salah satunya adalah taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya. Terus kelompok dua, salah satunya anak yang soleh adalah rajin sholat, terus membantu ibu atau membantu orang tua. Kelompok tiga, anak yang soleh adalah anak yang rajin, menyayangi teman, betul, menyayangi teman satu sama lainnya, ya, saling menghargai. Nah, itulah anak-anak yang soleh. Anak yang soleh berbakti kepada orang tua, guru, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, siapa di antara kalian yang hari ini sudah membantu orang tua di rumah? Iya, siapa yang sudah menyapu di kelas? Iya, siapa yang sudah waktu datang tadi ke sekolah menyapa gurunya? Iya, ketika menyapa guru salib ke tadi? Ya, anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua, guru, kepada Allah. Baik, terima kasih atas semangat kalian belajar. Pada pertemuan pagi ini kita sudah mengerti, semuanya sudah paham. Nama dari itu Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa untuk Muji, silakan.